Nah, sementara perkawinan anak itu, terutama bagi perempuan, itu punya dampak yang cukup serius dibandingkan dengan laki-laki. Maka bisa nggak membayangkan bahwa kawin usia anak bagi perempuan itu tidak hanya berdampak buruk, Ya. tapi juga membahayakan. Bagaimana secara finansial dia bisa Betul. menghidupi istri bahkan anaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jumpa lagi dengan kami dalam program Tadabbur Ramadan kerjasama LKK PBNU, TVNU, dan Kementerian Agama Republik Indonesia, menebar rahmah bersama keluarga maslahah. Tema kita pada saat ini adalah mencegah perkawinan usia anak. Umur anak merupakan usia dalam pemantauan orang tua. 1 dari 6 anak perempuan di Indonesia di bawah usia 18 tahun mengalami pernikahan usia anak. Di hadapan kita telah hadir seorang narasumber yang bernama Mbak Dr. Nur Rofiah Bil Uzm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Apa Mbak Dian kabar? dan pemirsa. Alhamdulillah sehat. Ya. Mbak Dian sehat. Ya, narasumber kita ini adalah Wakil Ketua LKK PBNU, dosen Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, serta founder Ngaji KGI. Dan beliau adalah seorang aktivis feminis yang pada hari ini lebih concern terkait masalah anak dan perempuan. Bagaimana problematika yang terjadi di Indonesia bahwa ternyata masih marak perkawinan usia anak. Bagaimana pandangan Islam menurut Mbak Nur Rofiah untuk mencermati masalah ini? Baik, Mbak Dian dan pemirsa, memang ya perkawinan anak di Indonesia itu angkanya naik. Ada banyak faktor, salah satunya adalah batas orang boleh menikah itu kan dulu perempuan 16, laki-laki 19, sekarang dua-duanya harus 19 tahun. Berarti kalau dulu menikah usia 16, 17, 18, perempuan itu belum masuk atau tidak masuk kategori nikah di bawah umur ya, umur yang dibolehkan, maka sekarang kan jadi masuk. Yang kedua, faktor lama seperti misalnya salah satunya sebenarnya kemiskinan ya. Kemiskinan itu membuat keluarga menjadi merasa terbantu kalau anak segera dinikahkan. Nah, walaupun kenyataannya ketika anak dinikahkan itu banyak kan yang tidak siap. Lalu berakhir dengan perceraian, lalu pulang bawa anak. Akhirnya kan beban ekonomi menjadi semakin tinggi. Nah, salah satu sebab juga ini yang mungkin menjadi concern kita saat ini adalah legitimasi agama itu sendiri yang memandang bahwa perkawinan anak itu boleh gitu. Bahkan kadang diglorifikasi menjadi sesuatu yang lebih baik menghindari zina gitu. Nah, sementara perkawinan anak itu, terutama bagi perempuan, itu punya dampak yang cukup serius dibandingkan dengan laki-laki. Laki-laki juga punya dampak buruk kalau nikah di usia anak karena kan belum siap secara mental untuk fisik, terutama kewajiban sosial ya. Bahwa dia akan misalnya bersama istri membangun kemaslahatan keluarga, harus memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi, fisik dan non fisik kan. Tapi bagi perempuan itu langsung secara fisik terutama ya. Mental tentu saja akan berpengaruh.
misalnya perempuan nikah di usia anak itu apalagi sudah menstruasi ya, Ya. Terutama yang sudah menstruasi itu mungkin akan mengalami kehamilan. Hmm. Setelah kehamilan selama 9 bulan kurang lebih lalu melahirkan. Hmm. Setelah melahirkan dia akan mengalami nifas. Fast. Setelah nifas dia sambil nifas dia menyusui bayi 2 Ya. tahun gitu. Hmm. Nah, itu yang semua pengalaman itu ya, hamil, melahirkan, nifas dan menyusui itu disebut oleh Al-Quran sebagai pengalaman yang kurhan, melelahkan. Melelahkan. Bahkan wahnan ala wahnin, sakit atau lelah berlipat-lipat berturut-turut. Hamil langsung melahirkan kan, melahirkan langsung nifas, sambil nifas langsung menyusui bayi. Itu pengalaman yang wahnan ala wahnin gitu. Walaupun dialami oleh dewasa. Apalagi kalau dialami oleh anak gitu. Maka bisa nggak membayangkan bahwa kawin usia anak bagi perempuan itu tidak hanya berdampak buruk, Ya. tapi juga membahayakan. Nah, secara biologis laki-laki itu tidak Tidak gitu. ya. Tidak mengalami ini semua. Laki-laki nikah di usia anak, di usia dewasa ya tidak akan hamil, melahirkan, nifas, menyusui, nggak akan. Sementara perempuan akan gitu. Apalagi ya. Dan mungkin kalau kita lihat terminologi anak itu kan anugerah, amanah Betul. yang diberikan oleh Allah kepada ibu dan bapak yang harusnya dia mendapatkan pendidikan, Betul, harus dibimbing, dilindungi. diberikan arahan potensi minat dan bakatnya. Tetapi tadi Mbak Nur Rofiah bilang menikah berarti kan anak ngurus anak Ya, ketika nanti. akhirnya begitu, Nah, anak seperti itu kan punya ya. anak gitu. Nah, bagi laki-laki sudah beda ya secara biologis tadi. Iya. Apalagi kalau perkawinan anak itu juga banyak terjadi. Yang anak-anak itu perempuannya, laki-lakinya dewasa. Gitu. Sehingga gap kemaslahatannya menjadi semakin Terlihat. lebar Dan gitu. lebar ya. Sementara kemaslahatan perkawinan di dalam Islam termasuk ketenangan jiwa ya, sakinah dalam perkawinan di Islam itu untuk kedua belah pihak gitu loh. Ya untuk laki-laki ya untuk perempuan, sehingga perkawinan yang memberi dampak buruk apalagi bahaya meskipun hanya bagi salah satu pihak itu harus dicegah gitu. Lalu benar nggak pandangan Islam itu membolehkan daripada tadi yang disebutkan zina? Oke. Padahal secara struktur reproduksi perempuan tadi kan udah diangkat nih, dia akan merasakan hal yang sangat berat, sedangkan yang laki-laki tidak begitu merasakan. Begitu. Nah, itu pandangan Islam atau menurut Ya. PBNU seperti apa nih Mbak Nur Rofiah? Sekarang begini ya, zina itu tentu saja haram, jelas itu, dan berbahaya. Nikah anak juga berdampak buruk bahkan berbahaya khususnya bagi perempuan ini. Maka prinsip yang seharusnya dipakai itu ad-dararu la yuzalu bid-darar gitu. Mencegah bahaya itu tidak boleh dengan bahaya yang lain gitu. Nah, apalagi misalnya begini, di dalam Islam itu kan kita tahu ada satu prinsip dan nilai dasar ya. Iya. Terkait perkawinan termasuk di dalamnya atau terkait kehidupan secara umum deh. Bahwa hidup itu atau berislam itu harus sesuai dengan tujuan syariat atau maqasid syariah itu. Yang intinya adalah kemaslahatan gitu, kemaslahatan ya untuk semua pihak. Maka perkawinan di dalam Islam juga nggak boleh bertentangan dengan itu gitu. Misalnya hifdzuddin, menjaga agama. Perkawinan nggak boleh loh dilaksanakan dengan cara-cara yang membuat orang tidak mampu menjalankan perkawinan sesuai dengan tuntunan agama, yaitu menenangkan jiwa. Nah, sekarang anak-anak mau kita tuntut untuk mendapatkan beban sekompleks itu dalam perkawinan kan belum siap gitu. Karena dampak sosial pun akan dia alami seperti itu ya Mbak Nur ya. Yang kedua hifdzun nafas ya, menjaga jiwa. Perkawinan anak itu terutama bagi perempuan ini. Itu sistem reproduksinya belum siap. Menstruasi itu baru tanda bahwa dia mulai berjalan, baru mulai ini. Artinya apa? Perkawinan anak itu punya potensi mengancam jiwa anak perempuan ini mati karena melahirkan gitu.
Dan memang begitu gitu. Pendarahan hebat mungkin tidak disebut karena kawin anak sih gitu, tapi karena pendarahan hebat lah, karena macam-macam. Yang ketiga hifdzul akli Ya. tadi, Mbak Dian, menjaga akal ya. Perkawinan itu pada umumnya, terutama bagi perempuan sekali lagi, itu mutus sekolah. Sekolah itu Nah, hampir selalu putus. betul. Mengapa? Karena ya anaknya sendiri repot dengan Dirinya dirinya, sendiri. dirinya sendiri. Hamil itu bukan sesuatu yang bisa sambilan gitu. Iya. Nggak bisa, perlu banyak istirahat, melahirkan, apalagi menyusui kan. Iya. Gitu. Sehingga banyak anak putus sekolah. Kalau sudah putus sekolah, kemungkinan besar daya tawar dalam pekerjaan juga kan Iya, jadi rendah. rendah gitu. Akhirnya nggak bisa hifdzul mal tuh nanti. Mhm. Jadi hifdzul ird, menjaga martabat itu penting ya, anak jangan zina itu penting, tetapi anak jangan sampai apa ya, jatuh dalam kemiskinan ekstrim. Perkawinan anak juga kan bisa membuat akal tidak terjaga dengan baik, padahal hifdzul akli itu juga bagian dari tujuan syariat ya. Mengapa? Karena perkawinan anak terutama bagi perempuan itu punya potensi untuk membuat anak putus sekolah. Putus sekolah berarti belajar secara formalnya berhenti dan akal bisa yang secara rutin tidak bisa diasah dengan baik. Lalu hifdzul ird, menjaga martabat. Tentu saja ya, zina itu harus dihindarkan karena itu bisa membuat martabat ternodai gitu. Tetapi perkawinan anak juga jangan jadi solusi. Mengapa? Karena perkawinan anak itu bisa yang membuat ya, terutama lagi ini perempuan, adalah dia kemudian misalnya ya, karena tidak mampu mengelola perkawinan dengan baik, lalu perceraian, lalu dia tidak bisa bekerja, lalu menjadi rentan sebagai korban trafficking itu. Perkawinan anak juga Mbak Dian dan pemirsa, itu nggak boleh bertentangan dengan hifdzun nasl, menjaga keturunan ya. Nah, menjaga keturunan kan harus dilakukan dengan menjaga juga dong sistem reproduksi supaya bisa melahirkan ya anak yang berkualitas bagus secara fisik maupun mental. Nah, menjaga keturunan dengan menjaga reproduksi, terutama sistem reproduksinya perempuan ya, dengan menunggu dewasa gitu supaya si ibu ini siap secara fisik maupun secara mental. Dan hifdzul mal tadi ya, dengan putus sekolah orang menjadi sulit untuk bekerja, lalu tidak bisa punya harta dan akhirnya enggak ada harta yang dijaga. Akhirnya dia bisa jatuh pada kemiskinan. Gitu. Jadi perkawinan mesti sejalan dengan maqasidus syariah plus prinsip dan nilai dasar khusus dalam perkawinan yang dijelaskan juga dalam Islam cukup panjang lebar, kayak sakinah, mawaddah, warahmah. Perkawinan anak bisa enggak tuh membuat anak itu menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, mampu atau tidak. Lalu misalnya bahwa perkawinan itu adalah zawaj ya, zawaj itu suami istri mesti menjadi pasangan, menjadi partner. Kalau masih anak-anak Susah kita gimana ngelihat gitu. anak kita. Yang kedua nih yang paling berat adalah mitsaqun ghalidun. Nikah itu janji yang kokoh antara dua pihak dengan Allah gitu. Bisa nggak anak yang kita misalnya ya mau pergi sendirian aja harus diantar gitu. Nah, ini harus menjalani perkawinan yang begitu kewajibannya kompleks. Lalu muasyarah bil ma'ruf, bergaul secara bermartabat, taradin, saling ridho, dan musyawarah gitu. Jadi prinsip dan nilai dasarnya harus dipertimbangkan untuk menilai sebuah perkawinan itu layak dilakukan atau tidak menurut Islam. Ya, prinsip-prinsip tadi ternyata ada yang membuat saya ini tergelitik ya. Satu, putus sekolah. Ketika dia putus sekolah, maka dia tidak punya hak dia sebagai anak. Betul. Ya, mati Hak atas gitu pendidikan. ya. Hak atas pendidikan anak itu hilang beberapa lama, bahkan seterusnya. Betul. Nah, ini adalah negara harus terlibat, Mbak Nur. Tentu. Jadi mulai dari pendidikannya, lalu aspek kesehatannya. Tadi Mbak Nur juga menyinggung masalah hasil yang diproduksi dari hubungan suami istri anak ini akan mengakibatkan generasi yang tidak baik. Nah, lagi-lagi Kementerian Kesehatan pun bisa kita sentil ini, bahwa anak yang lahir dari perkawinan anak menikah anak, maka akan menghasilkan generasi yang tidak baik ya. Maka
kita udah tahu nih masalah stunting. Mbak Nurovia saya dengar juga konsen pada masalah stunting Betul, juga. betul. Di PBNU ini kan sudah gencar ya. Seperti apa PBNU menyikapi ini atau bagaimana mengatasinya gitu? Nah, yang diikhtiarkan oleh PBNU itu kan sebetulnya secara sistemik ya. Tidak hanya stunting berdiri sendiri lalu kita, Ya. tidak begitu. Tapi membangun tradisi yang disebut dengan keluarga maslahah itu. Bahwa keluarga itu harus menjadi sarana kemaslahatan semua pihak, bahkan tidak hanya pihak-pihak yang ada di dalam keluarga itu, tetapi keluarga ini juga bisa berkontribusi Ya. secara aktif pada kemaslahatan di lingkup sosial yang lebih luas di masyarakat, bahkan di negara dan dunia. Karena itu tadi misalnya bagaimana sistem berkeluarga ini bisa dibangun supaya menjadi ladang kemaslahatan ya. Karena nikah itu kan hanya bernilai ibadah kalau dia menjadi ladang kemaslahatan. Kalau menjadi ladang kemafsadatan ya mana ada Itu ibadah tadi. kok mafsadat kok disebut ibadah gitu. Nah, dengan membangun sistem berkeluarga yang maslahah ini, maka perkawinan sebagai gerbang pertama menuju keluarga itu juga harus dipastikan maslahah gitu. Ya. Nah, salah satu ciri dari perkawinan yang maslahah adalah dua-duanya siap Siap. gitu. Secara fisik, secara mental, bahkan mungkin secara finansial karena itu menjadi sesuatu yang keniscayaan kebutuhan keluarga itu. Bagaimana secara finansial dia bisa Betul. menghidupi istri bahkan anaknya ya. Dan diri sendiri. Dan diri sendirinya aja belum mampu gitu. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Mbak Nur bahwa masalah tidak boleh diatasi dengan masalah, maka akan menimbulkan mafsadat. Ketika mafsadat ini harus kita cegah, tentunya Mbak Nur punya dong strategi dan trik untuk pemirsa TVNU. Mungkin di daerah-daerah masih banyak dan itu bisa dijadikan edukasi buat teman-teman NU di seluruh Indonesia, Mbak Nur. Karena menyadari bahwa problemnya itu sistemik, maka strategi yang harus dilakukan juga secara sistemik. Artinya gitu. keterlibatan semua ya. Keterlibatan semua stakeholder ya, mulai dari anak nih. Misalnya di Kemenak itu kan ada BRUS ya, Oh ya, Bruce sama bimbingan ya, bimbingan remaja usia sekolah. sekolah. Bimbingan remaja usia sekolah itu kan satu program di Kementerian Agama ini yang juga kita ikut terlibat di dalamnya adalah bagaimana ya anak-anak itu diajak berpikir tentang cita-citanya gitu. Hidup itu punya cita-cita apa? Karena orang itu kan bernilai karena kemaslahatannya. Karena ya anak-anak itu dibangun pengen maslahat dengan cara apa gitu. Kita ajak tuh di forum itu anak-anak mengidentifikasi inginnya apa di dalam hidup supaya bisa manfaat gitu. Kayak ada cita-cita yang harus lalu dicapai. kita tanya, kita proses ya untuk menuju ke sana apa saja yang seharusnya kita lakukan gitu. Itu Si berapa anak-anak lama tuh. itu? Berapa lama edukasi seperti itu? Ya tidak begitu lama karena ini kan semacam training gitu ya. Tetapi kan ada satu masa di mana anak itu diajak untuk refleksi gitu. Inginnya apa, mesti dicapai dengan cara apa, lalu apa yang bisa membuat itu tidak tercapai. Iya. Lalu kita ujungnya adalah salah satunya adalah perkawinan. Perkawinan ketika tidak siap itu membuat cita-cita hancur lebur. Dan dia harus diberikan gitu. ini ya, Iya, jadi argumentasi yang kuat kepada betul. anak-anak ya. Sesuai dengan kondisinya. Artinya begini, anak itu diajak menyadari bahwa ada loh pilihan-pilihan lain yang tadi yang menghindari zina dan lain sebagainya dengan berprestasi gitu loh. Tidak yang nikah untuk mengatasi masalah, nikah itu untuk sesuatu yang juga harus Tugas konkret mulia gitu. gitu ya, nikah Bukan itu kan- menghindari sesuatu yang buruk, ya menghindari ya tapi harus mewujudkan sesuatu. Nah, dengan cara seperti itu anak-anak itu bisa diharapkan bisa berubah. Berubah imajinasinya tentang perkawinan anak-anak itu. Kadang-kadang hanya ingin cinta hubungan seks, tidak tahu bahwa hubungan seks
itu dampaknya bisa panjang Bahkan banget. katanya Mbak Nur nih survei yang tertinggi karena rasa cinta akhirnya dia menikah. Iya, begitu menikah ternyata hamil, melahirkan, di mana Iya. cintanya luntur dan sebagainya kan karena Mm-mm. belum siap secara mental spiritual. Nah itu orang tua misalnya ya. Bagaimana orang tua itu melihat anak tadi seperti Mbak Dian sampaikan adalah sebagai amanah itu. Jadi lihat anak dan diri sendiri kalau di dalam Islam itu mesti jadi subjek penuh manusia utuh itu. Sehingga orang tua dan anak itu bahkan parenting dalam Islam itu kan tidak hanya orang tua mengasuh anak, tapi orang tua dan anak itu berproses bersama untuk bisa manfaat Prosesnya maslahat. mati ini, langkahnya kayak main Iya. catur ya, skakmat. Skakmat udah anak tidak berdaya. Iya, dan saya juga pernah mendengar ini Mbak Nur ya, tapi nggak perlu dijawab sih, bahwa ada dispensasi menikah itu loh, yang mungkin kalau ada pengertian yang seperti itu, saya kok agak miris juga ya, ada dispensasi untuk Dispensasi mereka menikah. menikah itu mestinya namanya dispensasi dia harus dalam kondisi yang benar-benar darurat Iya, gitu. betul. Artinya itu Problem tidak yang dibenarkan sebenarnya ya dalam pandangan namanya Islam ya. darurat kan mestinya tidak. Dispensasi itu selalu pengecualian. Pengecualian itu nggak boleh terlalu lebar kalau dan harus ada situasi khusus yang sangat mendesak dan Iya. itu hanya bisa diatasi dengan mengizinkan itu baru. Problem yang terjadi adalah dispensasi itu mungkin ya yang terjadi adalah belum ada kriteria yang darurat benar-benar itu seperti apa sehingga Iya. terserah pada yang punya otoritas. Yang kita khawatirkan udah anak menikah, kemudian mereka bertengkar, kemudian dia bercerai. Itu tadi 5 prinsip itu akhirnya agak sulit ya untuk mendapatkan sesuatu. Karena yang dewasa mahligai. aja Nah, ikhtiar yang dewasa luar aja sudah biasa. berikhtiar, bagaimana anak-anak gitu. Betul. Saya kira kita udah di penghujung acara ini. Kita apresiasi juga ya pada semua betul. pihak yang sudah bergerak termasuk pemerintah, masyarakat dan para orang tua. Betul. Ya, saya kira perbincangan kita cukup dalam ya, dari kegiatan yang dilakukan oleh orang tua, organisasi, pemerintah, bahkan seorang aktivis seperti Mbak Nur Rofiah ini concern bagaimana untuk mengkampanyekan pencegahan perkawinan usia anak. Mungkin closing statement terakhir untuk tema kita pada hari ini. Mari kita pastikan semua orang menikah di usia dewasa sudah cukup siap secara fisik, mental, juga spiritual agar kemaslahatan keluarga itu lebih mudah diwujudkan. Oke, terima kasih. Kesimpulannya sangat mantap. Semoga pemirsa TVNU dimanapun Anda berada bisa mendapatkan edukasi dan manfaat dari diskusi kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara Ratu Dian Hatifah mengucapkan terima kasih kepada Mbak Nur Rofiah. Semoga ilmu kita bermanfaat. Amin. Dan kepada pemirsa TVNU kami ucapkan kita jumpa lagi pada segmen berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.